Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Ardiansyah. Saya dari kelompok 7. Di sini saya sebagai moderator ingin mempresentasikan tugas UAS, yaitu penerapan teori persediaan economic order quantity pada industri makanan di PT Rasa Nusantara Indonesia. Ya, di sini di kelompok 7 yang beranggotakan, yang pertama ada Arkan Relikno, terus ada Muhammad Zidan Setiawan, dan saya sendiri Fakih Hardiansyah, dan Miftah Sefa Guntara, dan terakhir Muhammad Nur Wahid. Ya, di sini ada pendahuluan. Persediaan bahan baku merupakan faktor penting dalam menunjang kelancaran proses produksi, khususnya pada industri makanan. Pengelolaan persediaan yang tidak terencana dapat menimbulkan kelebihan atau kekurangan stok yang berdampak pada biaya operasional dan keberlangsungan produksi. PT Rasa Nusantara Indonesia sebagai produsen somai beku menghadapi permasalahan dalam pengendalian persediaan tepung tapioka. Oleh karena itu, diperlukan penerapan metode pengendalian persediaan yang tepat, salah satunya melalui pendekatan ekonomi order quantity atau EOQ untuk menentukan jumlah pemesanan optimal, total biaya persediaan, serta titik pemesanan ulang yang efisien. Selanjutnya ada metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif numerik dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis data angka terkait pengelolaan persediaan bahan baku di perusahaan secara nyata. Objek dan sumber data. Objek penelitian ada di PT Rasa Nusantara Indonesia, produknya itu somai beku. Fokus kajiannya persediaan bahan baku tepung tapioka. Sumber datanya data primer berisikan observasi, data pemesanan, biaya, lead time. Lalu data sekunder itu ada dokumen perusahaan, buku, dan jurnal. Selanjutnya metodologi. Variabel penelitian permintaan tahunan itu ada D. Lalu selanjutnya biaya pemesanan itu ada S. Lalu biaya penyimpanan itu ada H. Lalu lead time itu ada L. Economic order quantity itu EOQ. Lalu yang terakhir reorder point atau ROP. Dan selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Data dan permasalahan. Yang pertama ada perusahaan PT Rasa Nusantara Indonesia. Yang kedua produksi somai beku. Yang ketiga bahan baku utama tepung tapioka. Yang keempat kebutuhan tahunan 24.000 kilo. Yang kelima biaya pemesanan 200.000 per pesanan. Yang ke-6 biaya simpan 1.000 kilo atau tahun. Yang ke-7 hari kerja 300 hari per tahun. Yang ke-8 lead time 5 hari. Permasalahan. Yang pertama kekurangan stok sebelum produksi. Yang kedua penumpukan bahan baku di gudang. Yang ketiga biaya simpan dan risiko kerusakan meningkat. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Metode analisis, yang pertama metode pengendalian persediaan, economic order quantity, bisa disebut EOQ. Tujuan, yang pertama menentukan jumlah pemesanan optimal. Yang kedua meminimalkan total biaya persediaan. Yang ketiga menjamin kelancaran proses produksi. Oke, selanjutnya ada perhitungan dan penyelesaian. Metode yang digunakan adalah Economic Order Quantity atau EOQ dengan rumus EOQ sama dengan akar 2 DS per H. Selanjutnya adalah perhitungannya. EOQ akar 2 dikali D yaitu 24.000 dan dikali S yaitu 200.000 dibagi H yaitu 1.000. Jadi total EOQ di sini ada 3.098 kg. Jadi jumlah pemesanan optimal tepung tapioka adalah kurang lebih 3.100 kg setiap kali pesan. Oke, selanjutnya ada perhitungan frekuensi pemesanan dalam 1 tahun. Rumus frekuensi itu D per EOQ.
Jadi frekuensi adalah 24.000 dibagi 3.100 sama dengan 8 kali per tahun. Jadi pemesanan dalam 1 tahun itu ada 8 kali. Selanjutnya menghitung reorder point. Sebelum menghitung reorder point, kita harus menentukan kebutuhan per hari untuk produksi, yaitu D. 24.000 dibagi 300, yaitu 80 kg per hari. Jadi karena sudah menemukan D-nya, kebutuhan per harinya itu, jadi ROP sama dengan D dikali lead time. Jadi ROP 80 dikali 5 sama dengan 400 kg. Artinya perusahaan harus melakukan pemesanan ulang saat persediaan mencapai 400 kg. Oke, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil perhitungan EOQ sama dengan kurang lebih 3.100 kg per pemesanan. Frekuensi pemesanan kurang lebih 8 kali per tahun. Permintaan rata-rata 80 kg per hari. Jadi manfaat dari EOQ ini menyeimbangkan biaya pesan dan simpan, mengurangi kelebihan dan kekurangan stok, dan reorder point kebutuhan harian 80 kg, lead time 5 hari, dan ROP 400 kg. Pemesanan ulang dilakukan saat stok mencapai 400 kg. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Manfaat penerapan EOQ dan ROP. Di antaranya, persediaan lebih terkendali, biaya persediaan lebih efisien, produksi somai beku lebih lancar, resiko kerusakan bahan baku menurun, dan keputusan manajemen berbasis data. Analisis kepekaan atau sensitivitas, yaitu yang pertama, biaya simpan Rp1.000 per kilogram. Selanjutnya, EOQ 3.100 kg 8 kali per tahun. Selanjutnya, biaya simpan naik sebesar Rp1.500 per kilogram. Selanjutnya, EOQ turun kurang lebih 2.530 kg 9-10 kali per tahun. Selanjutnya, biaya simpan turun sebesar Rp500 per kilogram. Selanjutnya, EOQ naik kurang lebih 4.380 kg 5-6 kali per tahun. Kesimpulannya yaitu perubahan biaya simpan sangat mempengaruhi EOQ dan frekuensi pemesanan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil pada pembahasan kali ini yaitu berdasarkan hasil kajian penerapan metode Economic Order Quantity atau EOQ pada pengelolaan persediaan bahan baku tepung tapioka di PT Rasa Nusantara Indonesia terbukti efektif dalam menentukan jumlah pemesanan yang optimal. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah pemesanan ideal sebesar kurang lebih 3.100 kg per pesanan dengan frekuensi sekitar 8 kali dalam setahun, mampu mencegah terjadinya kelebihan maupun kekurangan stok. Penetapan titik pemesanan ulang atau ROP sebesar 400 kg memungkinkan perusahaan untuk melakukan pemesanan pada waktu yang tepat, sehingga kelangsungan proses produksi tetap terjaga. Implementasi metode EOQ dan ROP memberikan dampak positif berupa penurunan biaya penyimpanan, peningkatan efisiensi operasional, serta pengurangan risiko keterlambatan produksi dan kerusakan bahan baku. Dari sisi manajerial, metode EOQ dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang lebih objektif dan berbasis data. Meskipun diperlukan evaluasi dan penyesuaian parameter secara berkala agar kebijakan persediaan tetap relevan dengan kondisi operasional dan perubahan permintaan pasar. Sekian dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau penyampaian yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.